Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab 3 transformasi. Ini ada di halaman 151 soal nomor 6 dan nomor 7. Disimak ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Segi 4K LMN dengan titik sudut di K negatif 2,4, L 3,7, M 4,8 dan N negatif 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K aksen 2, L aksen 2, M aksen 2, dan N aksen 2. Oke, cara mengerjakannya kita akan menggunakan rumus ya, Dek ya. Rumusnya ada di halaman, ini Kak Sari tunjukin. 147 deh halamannya. Ini dia tabel 3.4 koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y. Nah, di soal kita yang nomor 6 tadi yang kita butuhkan adalah hasil pencerminan terhadap sumbu X, berarti ini nanti ya, dan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, ini yang kita pakai ya. Nah, langsung aja kita kembali lagi pada soalnya. Yuk. Nah, pada soal KLMN ini direfleksikan terhadap sumbu X dulu ya. Makanya di sini sudah Kak Sari salin sekalian juga dengan rumusnya. Tadi pada rumus, kalau titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X itu menjadi X, negatif Y. Nah, ini kita terapkan untuk titik K dulu. Dari negatif 2,4 kalau direfleksikan terhadap sumbu X, ini perintahnya sama ya, menjadi K aksen. Nah, titiknya berapa, koma berapa. Lihat, dari X berubah menjadi X, berarti tetap ya. Maka dari negatif 2, di sini juga tetap negatif 2. Sementara Y-nya berubah menjadi negatif Y atau lawannya. Berarti kalau di sini 4, ke sini jadinya negatif 4. Kayak gitu. Selanjutnya yang L juga, X-nya tetap 3, kemudian 7-nya menjadi negatif 7. Yang M, 4-nya tetap, kemudian negatif 8-nya berubah menjadi lawannya, yaitu 8 saja. Kayak gitu ya. Ini juga negatif 3-nya tetap, kemudian negatif 5-nya berubah menjadi 5. Pokoknya yang berubah hanya Y-nya. Kalau tadinya dia positif menjadi negatif dan sebaliknya. Untuk nilai X-nya tetap. Ini kalau direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, kita sudah punya koordinatnya ya, K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Sekali lagi, berarti yang ini sekarang disuruh direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita masukkan dulu rumusnya, dicatat ulang sekalian koordinat keempat titik ini ya, seperti ini. Oke, ini sudah Kak Sari catat ya. Nah, awalnya dari K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Perintahnya refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita tulis juga rumusnya. Kalau awalnya itu X, Y, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya adalah Y, X ya. Jadi tanda positif negatifnya sama tetap, tetapi hanya dibalik dari X menjadi Y menjadi X. Oh ya udah, berarti gampang ya Dek ya. Untuk K aksen awalnya negatif 2, negatif 4, berarti K aksen 2 menjadi apa? Negatif 4, negatif 2. Dibolak-balik ya, depan jadi belakang, belakang jadi depan, gitu aja. Untuk yang L aksen 3, negatif 7 menjadi negatif 7,3. M aksennya 4,8 menjadi 8,4. Dan N aksen dari negatif 3,5 menjadi 5, negatif 3. Nah, karena pada soal yang diminta adalah ini, K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen, berarti kita sudah selesai. Ini jawabannya. K aksennya negatif 4, negatif 2, L aksennya negatif 7,3, M aksen 2-nya, ini aksen 2 ya, 8,4, dan terakhir N aksen 2-nya adalah 5, negatif 3. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7.
Nomor 7, segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Hasil refleksinya gitu ya. Hasil refleksinya berkoordinat di H aksen 3 2,3, I aksen 3 8,4 dan J aksen 3 negatif 6, negatif 7. Perintahnya tentukan koordinat H, I, dan J. Berarti ini prosesnya dibalik ya, Dek ya. Di sini segitiganya direfleksikan 3 kali. Yang pertama terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Titik asal itu 0,0. Nah, tetapi yang diketahuinya justru setelah dicerminkan terhadap atau ketiga kalinya. Berarti ini nanti prosesnya dibalik. Nah, sama kayak tadi, kalian bisa lihat pada halaman 147 ya, rumus dicerminkan terhadap sumbu X, rumus dicerminkan terhadap sumbu Y, dan rumus dicerminkan terhadap titik asal itu kayak gimana. Kemudian, tulis ulang H aksen 3-nya ini seperti ini. Nih, Kak Sari sudah tulis ulang. Nah, masalahnya ini H aksen 3-nya ini direfleksikan atau sebelumnya itu dicerminkan terhadap apa? Justru kita lihat dari yang paling akhir dulu. Paling akhir kan dicerminkan atau direfleksikan terhadap titik asal. Berarti ini kita balik prosesnya ya. Kita tulis refleksi O atau titik asal ya, 0,0. Nanti akan menghasilkan H aksen 2, I aksen 2, J aksen 2. Kayak gitu aja. Nah, Kak Sari juga sudah menyalin rumusnya. Kalau awalnya X, Y, kemudian dicerminkan terhadap titik asal, maka hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Oke, kalau gitu kan kita punya H aksen 3-nya 2,3. Dari sini nih, Dek, ya, 2,3. Nah, 2,3 ini adalah negatif X, negatif Y. Berarti X-nya berapa dong? Kalau negatif X-nya aja 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Gitu juga dengan ini. Kalau di sini negatif Y-nya adalah 3, maka Y-nya saja adalah negatif 3. Coba-coba biar nggak bingung, kita balik ya. Negatif 2. Ini X adalah negatif 2. Kalau menjadi min X, berarti kan kebalikannya atau lawannya negatif 2. Lawannya negatif 2 adalah 2. Tuh, benar. Ini juga Y-nya negatif 3. Lawannya negatif 3 adalah positif 3. Tuh, benar. Intinya hanya tinggal dibalik aja tandanya ya. Kalau tadinya dia positif menjadi negatif. Nah, ini positif 8, berarti di sini menjadi negatif 8. Ini negatif 4, berarti menjadi positif 4. Nulisnya 4 saja. Terus yang J aksen 3 dari negatif 6 menjadi 6 saja, dari negatif 7 menjadi 7 saja. Ini untuk jawaban H aksen 2, I aksen 2, dan J aksen 2. Nanti ketiga titik koordinat ini ya, kita lihat rumusnya ketika sudah direfleksikan terhadap sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, nanti tulis juga rumusnya, kemudian kita bisa menentukan titik H aksen 1, I aksen 1, dan J aksen 1. Langsung aja deh ya, Kak Sari tulis ya. Ini disalin ulang, letakkan di sebelah sini kayak gitu. Kemudian refleksinya juga berubah nanti. Nah, rumus refleksinya juga berubah seperti ini. Nah, gini nih maksudnya Kak Sari ya. Dari H aksen 2, I aksen 2, J aksen 2 itu kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian tulis refleksinya. Karena tadi perintah yang kedua adalah kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti ini yang kita ambil ya. Refleksi terhadap sumbu Y. Rumusnya kalau awalnya X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, itu bayangannya menjadi negatif X, Y. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita punya bayangannya negatif 2, negatif 3, maka asalnya berapa? Kayak gitu ya. Lihat deh, di sini negatif X, di sini negatif 2. Berarti kalau gitu X-nya apa? X-nya ya 2 saja. Ya, kemudian ini Y-nya negatif 3, di sini juga Y, berarti Y-nya itu tidak berubah. Intinya dari X, Y itu menjadi negatif X, Y. Y-nya selalu tetap, X-nya yang berubah tanda. Kalau dia positif menjadi negatif, nanti juga sebaliknya. Oke, berarti Y-nya selalu tetap ya, maka di sini 4 juga.
Kemudian ini dari negatif 8 ke sininya menjadi 8 asalnya. Kemudian untuk yang 6,7, Y-nya tetap 7 kan. Nah, ini X-nya ya, dari positif 6. Oh, berarti di sini awalnya pastilah negatif 6. Paham? Dengan banyak latihan nanti kalian juga akan terampil. Nah, langkah kita sekali lagi, H aksen, I aksen, J aksen, ini ditulis ulang, letakkan di sini ya. Kemudian kita akan menemukan titik H, I, J yang awalnya itu setelah apa? Direfleksikannya terhadap ini sumbu X. Jadi kita salin ya rumus refleksi terhadap sumbu X. Ditulis dulu kayak gini deh. Nah, ini dia sudah Kak Sari salin ya. Untuk H aksen, I aksen, J aksennya itu kita peroleh dari yang sini tadi kan, sama persis ya. Kemudian refleksi terhadap sumbu X dilihat di halaman 147. Kalau asalnya adalah X, Y, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan hasilnya adalah X, negatif Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya saja yang berganti tandanya. Kalau gitu ini nanti 2, 8, dan negatif 6-nya ini tetap ya, 2, 8, negatif 6. Yang berganti tanda hanya yang Y-nya, dari negatif 3 menjadi 3, kayak gitu kan. Dari 4 menjadi negatif 4, dari 7 menjadi negatif 7. Selesai ya, berarti kita sudah punya koordinat H, I, dan J. Tadi pada soal yang diminta kan memang itu ya, koordinat H, I, dan J. Dapat dong. Alhamdulillah. Berarti rampung ya kerjaan kita kali ini di halaman 151 soal nomor 6 dan 7 saja. Biarin belajar nggak sampai 15 menit, yang penting tambah paham ya. Kan memang itu tujuan kita, tambah paham. Kalau paham nanti mengerjakan soal apapun di sekolah pas ujian kalian bisa. Oke, sebelum pamit, buat kalian yang mau sapa Kak Sari, boleh ya. Ini nomor WA-nya Kak Sari di 081456109870. Nanti kalau kalian yang mau daftar programnya Kak Sari, itu ada namanya konsultasi PR ya. Nama programnya konsultasi individu. Nah, ini memang konsultasi PR tapi secara individu, tidak digabungkan di dalam grup. Jadi nanti sistemnya japrian gitu sama Kak Sari ya. Soal kalian difoto, dikirimkan, terus nanti Kak Sari bikinkan jawabannya beserta jalannya, terus dikirim balik ke WA kalian, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan ya, membantu meningkatkan pemahaman kalian. Kak, boleh nggak sih sebenarnya PR dibantuin kayak gitu? Boleh ya, PR itu boleh dibantuin. Yang nggak boleh dibantuin itu ketika ujian. PR itu boleh dibantu guru les, boleh dibantu kakak yang di rumah, boleh dibantu orang tua kalau mereka punya waktu ya. Boleh juga lewat konsultasi sama Kak Sari kayak gini. Oke, nah gimana bayarnya? Kemudian apa saja yang diperoleh nanti? Boleh langsung tanyakan saja lewat nomor WA yang di sini ya. Yang menanyakan orang tua juga malah lebih bagus. Nanti setelah berhasil didaftarkan, baru kalian yang chattingan sama Kak Sari. Kayak gitu ya. Oke deh, Kak Sari mau undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.